شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga pada hari ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berhasil mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Baiklah, pada kesempatan yang insya Allah berbahagia ini, saya akan membawakan materi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesaan Allah adalah keyakinan yang terpenting dalam ajaran Islam. Kita sebagai umat Muslim diwajibkan untuk meyakini bahwa Allah adalah Maha Tunggal dan tidak ada yang dapat sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya tempat yang dapat kita sembah, satu-satunya zat yang dapat kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas kita sembah selain Allah, dan sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Makna kata Esa di sini adalah kesatuan, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat, yaitu kesatuan yang mutlak, yakni hanya Allah lah semata dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Tunggal. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Pada ayat yang kedua ini memberikan arti bahwa semua makhluk di muka bumi ini diwajibkan untuk menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebutuhan, semua masalah yang kita alami di dalam kehidupan ini wajib kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sebaik-baiknya tempat untuk meminta pertolongan dan meminta perlindungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Pada ayat yang ketiga ini memberikan makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai keluarga. Sesungguhnya Allah berdiri sendiri, Allah tidak mempunyai anak, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai istri, dan Allah berdiri sendiri. Pada ayat yang ketiga ini membantah perkataan dari orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Isa adalah anak laki-laki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka katakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.
Maksud dari ayat yang keempat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Tidak ada yang dapat sebanding dengan Allah dan tidak ada yang dapat setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi sifat, zat maupun perbuatannya. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ini memberikan makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesatuan yang abadi yang tidak akan pernah berubah oleh pengertian dan dari sudut pandang manapun. Kemudian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipengaruhi dari unsur manapun yang meliputinya. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang insya Allah berbahagia ini. Apabila ada kebenarannya, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangannya, itu berasal dari diri saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن